Sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa seluruh formasi P3K guru di sini untuk alokasi P3K ini dengan unit penempatan di Dinas Pendidikan ya. Artinya di sini nanti dari kelulusan akan didistribusikan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Apakah pada seleksi P3K guru 2024 nanti bisa ditempatkan di sekolah swasta, dan apakah nanti kontrak bisa sampai dengan masa usia pensiun? Dan pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu penjelasan dari Ibu Dirjen GTK terkait tentang penempatan P3K guru dan juga masa kontrak P3K 2024. Apakah nanti bisa penempatan di sekolah swasta dan juga sampai dengan pensiun? Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, informasi pertama kita kutip dari jpnn.com ya. Pernyataan terbaru Dirjen Nunu soal penempatan P3K 2024 dan juga terkait tentang masa kontrak. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, menurut Dirjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemdikbudristek, Kemdikdasmen ya sekarang, yaitu Ibu Nunu Suryani, penempatan P3K 2024 untuk guru masih menggunakan regulasi Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024. Dalam Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024 ini penempatan guru P3K berdasarkan skala prioritas ya. Jadi nanti guru P1 tetap prioritas ya. Mereka dihabiskan dahulu baru non P1, baik honorer K2, kemudian honorer sekolah negeri maupun juga lulusan PPG. Kemudian soal penempatan guru swasta ke sekolah asalnya, menurut Dirjen Nunu sesuai pernyataan Mendikdasmen Abdul Muti masih menunggu regulasi ya berupa peraturan presiden. Nah, Perpres ini masih berproses sehingga rujukan regulasi yang digunakan adalah Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024. Sesuai pernyataan Bapak Menteri masih menunggu regulasinya. Prinsipnya pemerintah berupaya menampung semua aspirasi teman-teman dari sekolah swasta, tegasnya. Dan di sini lantas bagaimana dengan masa kontrak kerja P3K? Dirjen Nunu menegaskan sampai saat ini tetap kontrak ya. Namun apakah sampai batas pensiun atau tidak, terang Dirjen Nunu yang jelas perpanjangan kontrak akan terus dilakukan jika guru bersangkutan ini memiliki kompetensi, teman-teman. Jadi di sini untuk nanti perpanjangan kontrak itu ada persyaratan, yaitu ketika teman-teman ini memiliki kompetensi. Seperti yang beliau sampaikan, ASN P3K kan dinilai juga kompetensinya. Kalau minimal baik, maka dia akan diperpanjang terus sampai dengan batas usia pensiun. Tetapi ada syaratnya, yaitu penilaian kinerja ini harus baik, teman-teman. Terkait tentang penentu kelulusan, di sini kita seperti yang dikutip dari surat edaran Kemdikbudristek ya tanggal 8 Oktober 2024 tentang penjelasan teknis terkait pendaftaran seleksi P3K guru tahun 2024. Ya benar, di sini untuk kriteria pelamar yang bisa mendaftar itu kan dari pelamar prioritas, kemudian guru XTHK 2, kemudian guru non ASN di instansi daerah, dan juga lulusan PPG yang terdaftar di database Kemdikbudristek. Dan selanjutnya di sini untuk penentuan kelulusan pelamar itu berdasarkan dari Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024. Ya benar, di sini nanti diurutkan, yaitu dari formasi yang ada didahulukan untuk pelamar prioritas. Ya benar, di sini untuk pelamar prioritas itu juga masih diurutkan kembali ya, yaitu yang pertama itu adalah XDHK 2, kemudian guru non ASN sekolah negeri, kemudian lulusan PPG dan juga guru swasta. Nah, selanjutnya jika masih ada formasi maka akan diberikan untuk XDHK 2, kemudian guru non ASN di database PKN, kemudian dilanjutkan untuk guru non ASN yang tidak terdaftar di database PKN. Yang terakhir inilah untuk teman-teman yang lulusan PPG. Jadi di sini nanti akan ada beberapa perbedaan, yaitu untuk pelamar prioritas ya. Nah, untuk pelamar prioritas di sini nanti guru-guru yang sudah lulus passing grade hanya wajib untuk ikut seleksi administrasi dan juga lulus seleksi administrasi. Setelah itu teman-teman tidak mengikuti seleksi kompetensi ya, alias nanti langsung menunggu pengumuman pasca sanggah dan nanti akan ditempatkan, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk guru XDHK 2, kemudian guru non ASN dan juga lulusan PPG, setelah kita lulus seleksi administrasi, teman-teman mengikuti seleksi kompetensi. Dan tentunya untuk yang tahap 1 sekarang ini sudah sedang berlangsung ya untuk seleksi kompetensi dengan cat BKN. Nah, setelah itu nanti ada pengumuman dari seleksi, kemudian masih ada masa sanggah, kemudian setelah itu nanti barulah di pengumuman pasca sanggah.
Nah, pada pengumuman Pascasangga inilah nanti akan dilakukan pengurutan atau rankingan ya dari prioritas dulu, yaitu didahulukan untuk pelamar prioritas, kemudian jika masih ada sisa formasi diberikan untuk guru XTHK 2, kemudian sisanya untuk tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah dan juga terdaftar di database PKN. Kemudian yang keempat adalah guru honor sekolah negeri ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk teman-teman yang lulusan PPG. Jadi untuk penentuan kelulusan di sini nanti masih menggunakan mekanisme yaitu Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024. Jadi masih menggunakan sistem yang seperti ini. Dan kemudian untuk nanti penempatan tentunya di sini nanti akan ditempatkan pada instansi pemerintah ya untuk peraturan yang sekarang, sebelum nanti ada regulasi baru seperti yang disebutkan tadi, yaitu akan rilis yaitu keputusan presiden. Nah, nanti kalau misalkan sudah rilis dari keputusan presiden, nanti apakah nanti bisa ditempatkan di sekolah swasta ataukah tidak. Nah, selama ini untuk unit penempatan P3K guru ini adalah masih berada di Dinas Pendidikan ya. Artinya di sini nanti misalkan saya lulus yaitu sebagai guru bahasa Indonesia nih. Lulus guru bahasa Indonesia, entah itu saya dari guru sekolah swasta maupun juga lulusan PPG maupun juga guru sekolah negeri, maka nanti ditempatkan di Dinas Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan di sini nanti akan disebar yaitu kepada sekolah-sekolah yang nantinya masih membutuhkan teman-teman. Kalau misalkan belum rilis dari keputusan presiden, tentunya di sini nanti akan ditempatkan pada sekolah-sekolah yang negeri ya. Dan selanjutnya terkait tentang masa kontrak, coba di sini kita lihat pada Permenpan RB nomor 6 tahun 2024. Kalau misalkan di sini kita lihat definisi dari masa perjanjian kerja, di sini kan untuk P3K itu kan kepanjangannya itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Maka dari itu di sini ada yang namanya masa perjanjian kerja. Nah, definisi dari masa perjanjian kerja adalah jangka waktu perjanjian kerja antara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan pejabat pembina kepegawaian dalam rangka melaksanakan tugas dari pemerintah. Jadi setelah teman-teman nanti lulus seleksi P3K, maka di sini akan mendapatkan SK ya, SK P3K. Jadi keputusan pengangkatan yang dibutuhkan dengan SK P3K itu nanti bertanda yaitu dimulainya masa perjanjian kerja antara P3K dengan PPK atau pejabat pembina kepegawaian. Dan kalau misalkan di sini kita lihat pada bagian ke-9 terkait tentang perjanjian kerja, maka di sini di pasal 60 ya, untuk masa perjanjian kerja sampai saat ini masih mengacu pada Kemenpan RB tersebut, yaitu 59 ya, di pasal 59 dengan ketentuan paling singkat itu 1 tahun ya, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan juga berdasarkan dari penilaian kinerja. Nah, tentunya ketika teman-teman sudah diangkat menjadi P3K, maka bukanlah menjadi tujuan akhir ya, namun ketika kalian itu lulus dan juga mendapatkan SK P3K itu sebagai babak awal. Teman-teman harus memiliki kinerja yang terbaik sehingga nanti masih bisa ya untuk diperpanjang. Karena apa? Karena di sini nanti perpanjangan perjanjian kerja kita itu berdasarkan dari penilaian kinerja ya. Bedanya kalau misalkan dulu itu di sini antara 1 tahun sampai dengan 5 tahun, maka di sini tidak ada lagi ya, yaitu ketentuan berapa tahun untuk batas maksimalnya. Minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Asalkan nanti kinerja kita baik, maka akan diperpanjang lagi. Jadi upayakan teman-teman di sini nanti ketika sudah diangkat P3K supaya kita tetap diperpanjang sampai dengan batas usia pensiun, maka harus mencapai penilaian kinerja ya, minimal baik tadi yang disampaikan, kemudian kesesuaian kompetensi dan juga kebutuhan jabatan pada instansi setelah teman-teman ini mendapatkan persetujuan dari PPK. Dan terkait tentang penentuan perpanjangan masa perjanjian kerja, ini nanti dilakukan pertimbangan yang pertama, yaitu jenis pekerjaan bersifat sementara membutuhkan penyelesaian dalam jangka waktu tertentu. Kemudian jenis jabatan diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi, kemudian prediksi beban kerja di sini nanti di unit organisasi akan habis atau berkurang ya dalam jangka waktu tertentu, dan juga ketersediaan anggaran, kemudian batas usia pensiun. Nah, tentunya kalau misalkan kita cek ya dari poin A sampai dengan E, di sini kita bisa saja ya nanti kalau misalkan nggak diperpanjang, di sini adalah untuk penyebabnya. Nah, tentunya dengan regulasi ini yang jelas kalau misalkan kita nanti bisa diterima P3K, ini akan bisa memperbaiki ini baik itu dari segi penghasilan teman-teman maupun juga kesejahteraannya. Namun perlu diingat bahwasanya di sini kita masih dalam kategori masa perjanjian kerja ya, yaitu kontrak. Maka upayakan teman-teman itu memiliki kinerja yang terbaik sehingga nanti tetap akan
dipertimbangkan untuk diperpanjang, yaitu masa perjanjian kerja kita.